Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Suara penolakan masyarakat Pulau Rempang terhadap proyek Rempang Eco City masih keras menggema. Minggu kemarin mereka berkumpul di Pantai Sembulang menyuarakan kembali keresahan atas rencana relokasi. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Kata-kata itu bak mantra bagi masyarakat Rempang yang hingga kini terus menyuarakan tolak relokasi di tengah rencana pembangunan pabrik kaca. Semangat mereka tak pernah pudar, mempertahankan tanah tempat Tambuni mereka ditanam. Rempang Eco City, tanpa adanya PSN Rempang Eco City, masyarakat Rempang tetap terjaga. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Minggu pagi 21 Juli 2024, ratusan warga Rempang dari 5 kampung tua berkumpul di pinggiran Pelabuhan Sembulang. Spanduk-spanduk bernada penolakan terbentang di sepanjang pantai, menyerukan perlindungan eksistensi masyarakat Rempang dan penolakan proyek Rempang Eco City. Laut dipilih sebagai tempat berkumpul sebagai simbol kehidupan masyarakat yang telah mereka jaga turun-temurun. Tanggal 21 Juli 2024, kami warga Rempang tetap menolak relokasi harga mati. Kami warga Rempang tidak akan meninggalkan kampung halaman kami walau salam kampung. Di kampung ini kami dilahirkan, di kampung ini juga kami mati. Harapan kami warga satu, bubarkan PT Batam. Di tengah aksi, sayur mayur hasil kebun dibagikan kepada warga yang hadir. Hasil bumi Pulau Rempang ini menunjukkan betapa kayanya tanah mereka yang mampu menghidupi seluruh penghuninya. Pembagian ini merupakan simbol kebersamaan dan kekayaan yang harus dilindungi. Mayoritas warga Rempang dengan tegas menolak relokasi. 5 kampung yang terkena dampak tahap pertama, yakni Blongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Sembulang Camping, dan Sembulang Pasir Merah bersatu dalam sikap perlawanan. Kampung-kampung ini telah menjadi rumah bagi warga Melayu Rempang selama ratusan tahun. Penolakan relokasi bukan hanya soal tanah, tapi juga soal identitas yang tidak ingin mereka hilangkan. Kampung-kampung tersebut juga bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga pusat kehidupan sosial budaya yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Inilah tempat nenek moyang kami dan tempat dilahirkannya. Keluarga kami di sini turun temurun. Di sini pun hasil buminya, insya Allah. Kami di sini bahagia, sudah sejahtera. Jadi kami tidak butuh lagi untuk dipindahkan kemana-mana. Kami tetap di sini bertahan dan tetap bertahan. Itulah prinsip kami semua di sini. Poinnya ada bubarkan BP Batam, itu kenapa warga sampai Karena sangat meresahkan masyarakat di sini. Setiap hari masuk. Sudah itu mencari data-data dari sini, mempengaruhi masyarakat. Terus juga sabotase masalah listrik. Sampai sekarang kami berjaga terus. Suasana tegang masih terasa di Rempang. Pematokan lahan tanpa seizin RT dan RW terus berlanjut. Hal itu memancing ketegangan antara masyarakat dan petugas. Warga merasa terintimidasi, seperti saat tiang listrik di kampung Sembulang Hulu dirusak oleh orang tak dikenal. Aktivitas tim dari BP Batam yang keluar masuk kampung
juga mengganggu kenyamanan warga dan memaksa mereka berjaga 24 jam secara bergantian. Yang listrik penghubung dari Batam ke Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Sembulang Pasir Merah habis digali orang. Apa tujuan orang ini kami pun tak tahu, tapi inilah kenyataannya. Di tengah ancaman ini, warga Rempang tetap teguh. Mereka terus bergandeng tangan menjaga kampung mereka dari ancaman penggusuran, berjuang untuk mempertahankan identitas dan ruang hidup yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Alhamdulillah, kami setiap harinya ibu-ibu berjaga pada pagi hari. Saya itu sampai sore ya, sekitar jam 5. Setelah itu pada malam hari itu digantikan dengan bapak-bapak sampai jam 5 subuh. Jadi selama ini pemerintah ini membuat masyarakat susah, membuat kami tersakiti. Tapi kami sebagai masyarakat Rempang, khususnya Sembulang, kami tidak akan pernah takut dengan apapun bentuk kesoliman Anda. Saya berani melawan Anda, nama saya ini ya. Kami di sini, saya akan melawan. Rela mati kami di sini. Rela kasih harga mati. Investasi tetap kami akan menolak. Selama investasi itu tidak jelas. Ingat itu BP Batam, saya melawan Anda. Kondisi itu semakin diperparah oleh statement Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada Sabtu 13 Juli lalu. Kepada sejumlah wartawan, Erlangga membantah isu hengkangnya Xinye Glass Holding Ltd, pabrik kaca asal Tiongkok yang akan berinvestasi 175 triliun di Rempang. Terkait dengan perkembangan PSN, termasuk yang PSN di Rempang, pada prinsipnya berbagai hal telah dibahas, terutama untuk ketersediaan dari anggaran, kesiapan untuk pembangunan rumah dan infrastruktur, dan juga rencana investasi ke depannya. Dan tadi saya meminta kepada Forkominda untuk secara rutin melakukan koordinasi agar realisasi dari PSN ini bisa diselenggarakan, dan tentunya dari kementerian terkait, apakah itu PUPera, apakah itu Kementerian LHK, untuk menyelesaikan hal-hal yang diperlukan, terutama untuk ketersediaan lahan, baik itu dari perizinan KLHK untuk luas lahan yang bisa dibuat HPL yang nantinya akan disiapkan untuk menjadi HGB. Tim Batam TV melaporkan.